Setelah beberapa tahun seperti hilang di telan bumi, kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung kembali muncul ke permukaan. Cukup mengejutkan, Kejaksaan Tinggi Lampung kembali mengusut kasus tersebut. Bahkan telah menetapkan 2 tersangka yang berasal kalangan pengurus KONI Lampung, yaitu Agus Nompitu yang menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Anggaran dan Frans Nurseto yang menduduki Wakil Ketua Umum Bidang Binpres dan Sport Science. Penetapan Agus Nompitu sebagai tersangka mendapat perlawanan dari yang bersangkutan. Didampingi beberapa penasehat hukumnya, Agus mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penasehat hukum Agus Nompitu dalam perkara pidana khusus korupsi dana anggaran KONI Lampung periode 2019 hingga 2023 tahun anggaran 2020, Chandra Mulyawan, berharap sidang perkara pra-peradilan kliennya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang bisa berjalan cepat. Berikut keterangan Chandra Mulyawan, penasehat hukum Agus Nompitu kepada wartawan usai sidang perdana di PN Tanjung Karang Rabu 13 Maret 2024. Saya sih ini bisa berjalan cepat, karena kalau dari timeline-nya kan pra-peradilannya bisa seminggu, berarti kan kita harapannya untuk membuat terang permohonan, karena yang kita uji tadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Agus itu kan soal normatif itu. Nah, maka kita membacanya secara hukum, kemungkinan ini nggak cukup alat buktinya untuk menetapkan saudara Agus Nompitu ini sebagai tersangka. Kalau dia minimal penetapan tersangka itu minimal 2 alat bukti. Nah, kalau kita lihat tadi keterangan saksi, bukti surat dan ahli, ya itu yang kita mau uji. Kalau dia saksi, siapa yang menyatakan bahwa saudara Agus Nompitu ini terima uang misalnya, atau kalau misalnya dia dalam bentuk surat, apa suratnya? Karena dari tadi yang dijelaskan oleh Dr. Agus Nompitu, kita bisa buktikan bahwa surat-surat itu jauh kewenangannya dari penggunaan, karena itu semuanya kewenangan tupoksi beliau di KONI itu di perencanaan. Nah, itu yang kita gulirkan ke pengadilan untuk kita. Tim Liputan Mitra TV melaporkan.